John Hartman full senyum. Dua striker baru Garuda makin gacor di Eropa dan Australia, timnas Indonesia siap hadapi FIFA Matchday. Euforia mulai terasa di tubuh timnas Indonesia. Pelatih kepala, John Hartman, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah mendapat kabar luar biasa dari dua calon amunisi anyar Garuda. Ya, Dean Zandbergen dan Luke Vickery tengah tampil menggila bersama klub masing-masing. Performa impresif keduanya bukan sekadar statistik biasa. Ini adalah sinyal keras bahwa lini serang timnas Indonesia berpotensi naik kelas secara drastis. Di saat kebutuhan akan striker tajam masih menjadi pekerjaan rumah, dua nama ini justru muncul sebagai jawaban yang selama ini dinanti. Tak berlebihan jika menyebut Dean Zandbergen sebagai striker paling panas saat ini di kalangan pemain keturunan Indonesia. Bersama VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda, ia menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Total 13 gol dan 3 assist dari 32 pertandingan mungkin terdengar impresif. Tapi yang lebih mencengangkan, 13 gol tersebut lahir hanya dalam 15 laga terakhir. Artinya, Zandbergen sedang berada dalam fase performa terbaiknya, tajam, percaya diri, dan sulit dihentikan. Puncaknya terjadi saat ia mencetak 2 gol krusial dalam laga dramatis melawan The Graafschap yang berakhir 3-3. Dalam pertandingan tersebut, Zandbergen tampil bak predator sejati, selalu berada di posisi yang tepat, dengan penyelesaian akhir yang mematikan. Dengan postur tinggi 188 cm, kemampuan duel udara yang dominan, serta insting mencetak gol yang alami, Zandbergen dinilai sangat cocok menjadi ujung tombak timnas Indonesia. Sosoknya bahkan disebut-sebut bisa mengisi kekosongan striker murni yang selama ini belum benar-benar terpecahkan. Lebih menarik lagi, ia sudah membuka pintu untuk Indonesia sejak lama. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia, ujarnya dalam wawancara sebelumnya. Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi publik tanah air. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Zandbergen akan segera menjadi idola baru di lini depan Garuda. Di sisi lain, Luke Vickery juga tak mau kalah bersinar. Bermain untuk MacArthur FC di Liga Australia, pemain muda berusia 20 tahun ini menunjukkan perkembangan pesat yang sangat menjanjikan. Dari 28 pertandingan di semua kompetisi, ia sudah mengoleksi 7 gol dan 3 assist. Sebuah catatan yang solid untuk pemain seusianya, terlebih dengan peran fleksibel yang ia emban, bisa bermain sebagai winger maupun striker tengah. Momen terbaru yang mencuri perhatian adalah gol spektakuler yang ia cetak ke gawang Perth Glory. Tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti meluncur tanpa ampun ke gawang lawan, sebuah gol yang menunjukkan kualitas teknik dan keberanian tinggi. Meski MacArthur FC harus menelan kekalahan, performa individu Vickery justru menuai pujian. Ia dianggap sebagai pemain modern yang memiliki kecepatan, kreativitas, serta naluri menyerang yang tajam. Tak heran jika PSSI mulai bergerak cepat. Ketua BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa proses pendekatan terhadap Vickery sedang berlangsung dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Melihat perkembangan dua pemain ini, John Hartman diyakini semakin percaya diri dalam merancang strategi untuk FIFA Matchday Juni mendatang. Kehadiran Zandbergen dan Vickery berpotensi mengubah wajah lini depan Indonesia secara signifikan. Bayangkan kombinasi kekuatan fisik Zandbergen sebagai target man dengan kecepatan dan kreativitas Vickery dari sisi sayap, ini bisa menjadi formula mematikan yang selama ini belum dimiliki timnas Indonesia. Lebih dari sekadar tambahan pemain, ini adalah simbol kebangkitan. Timnas Indonesia kini tidak lagi bergantung pada satu atau dua nama, melainkan mulai membangun kedalaman skuad yang kompetitif dan berbahaya.
Dengan performa dua calon pemain naturalisasi yang sedang on fire, harapan publik Indonesia kini melambung tinggi. FIFA Matchday Juni bukan lagi sekadar ajang uji coba, ini bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Garuda siap terbang lebih tinggi. Jika semua proses berjalan lancar dan keduanya resmi bergabung, maka satu hal yang pasti, Timnas Indonesia akan memiliki lini serang yang lebih tajam, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Kini, semua mata tertuju pada keputusan final. Akankah Dean Zandbergen dan Luke Vickery benar-benar menjadi bagian dari revolusi Garuda? Satu yang jelas, John Hertman sudah tersenyum lebar, dan itu pertanda bahaya bagi lawan-lawan Indonesia. Era baru Garuda dimulai, John Hertman sulap Timnas Indonesia jadi mesin gol demi raih gelar juara AFF. Revolusi besar sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia. Sejak ditangani oleh John Hertman, skuad Garuda kini menjelma menjadi tim dengan identitas baru, lebih tajam, lebih disiplin, dan yang paling mencolok, mental juara mulai terbentuk. Bukan sekadar pergantian pelatih biasa, Hertman datang membawa filosofi yang langsung mengubah wajah permainan Indonesia. Dari ruang ganti hingga lapangan, aura positif terasa begitu kuat, hubungan antara pemain dan pelatih semakin cair, penuh komunikasi, dan syarat kepercayaan. Momentum ini menjadi sangat krusial jelang dua agenda panas, FIFA Matchday Juni dan Piala AFF 2026 yang akan berlangsung Juli hingga Agustus. Inilah panggung sesungguhnya bagi Hertman untuk membuktikan sentuhan magisnya. Meski langkah awal di FIFA Series 2026 belum berakhir manis setelah tumbang dari Bulgaria di final, performa Timnas justru menuai banyak pujian. Permainan cepat, pressing tinggi, serta transisi yang lebih rapi menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini bukan tim yang mudah dikalahkan. Mantan bek Timnas, Supriyono Prima, bahkan secara terbuka mengakui perubahan signifikan tersebut. Ini bukan perubahan kecil. Hertman berhasil menyatukan pemain dengan latar belakang berbeda menjadi satu kekuatan besar. Itu yang dulu sulit dilakukan, tegasnya. Keberagaman yang sebelumnya dianggap tantangan, kini berubah menjadi senjata mematikan. Kombinasi pemain diaspora dan lokal menciptakan dinamika permainan yang sulit ditebak lawan. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, hingga Ezra Walian kembali masuk radar dan berpotensi menjadi tulang punggung tim. Belum lagi pemain diaspora yang tampil solid di Eropa, meski belum tentu bisa tampil di AFF, telah memberikan standar baru dalam kualitas permainan Timnas. Yang paling mencengangkan, Hertman hanya membutuhkan waktu 3-4 hari untuk meracik strategi yang langsung berjalan efektif di lapangan. Ini menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival di Asia Tenggara. Bayangkan jika ia diberi waktu persiapan hingga 3 bulan penuh. Jawabannya hanya satu, Timnas Indonesia bisa berubah menjadi kekuatan dominan. Tak heran jika Hertman sebelumnya memanggil hingga 41 pemain dalam FIFA Series. Itu bukan sekadar eksperimen, melainkan langkah serius untuk membangun kedalaman skuad yang merata dan kompetitif. Setiap pemain dipaksa bersaing mati-matian demi satu tempat di tim utama. Tidak ada lagi zona nyaman, yang terbaiklah yang akan bertahan. Namun di balik optimisme besar, tantangan berat mulai terlihat di depan mata. Piala AFF 2026 bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, sejumlah pemain diaspora seperti J.I.Z, Kelvin Verdong, dan Kevin Dix kemungkinan besar tidak bisa memperkuat timnas. Situasi ini memaksa Hertman untuk kembali mengandalkan kekuatan lokal. Tapi jangan salah, disinilah potensi kejutan besar justru lahir. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menilai kualitas pemain Liga Super Indonesia sudah jauh berkembang dan siap bersaing di level Asia Tenggara. Pemain lokal punya kualitas, tinggal bagaimana pelatih memaksimalkan potensi itu. Hertman punya pengalaman untuk melakukan itu, ujarnya. FIFA Matchday Juni pun akan menjadi ajang krusial, bukan hanya untuk mengukur kekuatan tim, tapi juga sebagai medan perang, seleksi terakhir menuju Piala AFF. Di fase inilah Hertman akan menyaring pemain terbaik, membangun chemistry,
dan menyempurnakan strategi yang akan digunakan di turnamen sesungguhnya. Kini harapan publik Indonesia semakin membumbung tinggi. Setelah bertahun-tahun terjebak dalam bayang-bayang runner-up, peluang untuk mematahkan kutukan itu kini terbuka lebar. Dengan racikan taktik modern, kedalaman skuad yang mumpuni, dan mentalitas baru yang mulai terbentuk. Satu pesan mulai menggema ke seluruh Asia Tenggara. Timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap, mereka datang untuk menang. Dan jika semua potensi ini benar-benar meledak di waktu yang tepat, maka satu momen bersejarah akan tercipta. Garuda akhirnya mengangkat trofi Piala AFF 2026 dan mengukir kejayaan yang telah lama dinantikan. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa mendengar kalimat yang sama. Kalimat yang penuh harap, tapi selalu berakhir dengan pilu. Indonesia main bagus, sayang belum juara. Atau kalimat yang lebih menyakitkan, kita selalu jadi raja penonton, atau abadi di posisi kedua. Kutukan runner-up seolah menjadi bayangan hitam yang tak pernah lepas dari pundak para pejuang Garuda. Asia Tenggara mengenal kita sebagai kekuatan yang menakutkan. Tapi entah mengapa, trofi juara selalu saja lolos dari genggaman tangan kita saat detik-detik terakhir. Namun izinkan saya katakan sesuatu dengan tegas hari ini, masa itu sudah berakhir. Kita tidak lagi membicarakan tim yang hanya ingin ikut serta. Kita tidak lagi membicarakan tim yang puas hanya sampai final. Di bawah komando seorang jenius bernama John Hartman, Timnas Indonesia sedang mengalami metamorfosis terbesar dalam sejarahnya. Dari ulat yang merangkak, kini kita berubah menjadi naga yang siap menerkam. Dari tim yang ragu-ragu, kini kita berubah menjadi mesin gol yang haus akan kemenangan. Ini bukan sekadar perubahan taktik, ini adalah revolusi mental. Ini adalah kelahiran kembali dari dalam jiwa. Dan Piala AFF 2026, itu bukan sekadar turnamen. Itu adalah altar pengorbanan tempat kita akan mempersembahkan kejayaan abadi. Sentuhan magis, bagaimana HERDMAN mengubah segalanya. Mari kita bedah keajaiban yang sedang terjadi. Ketika John Hartman melangkah masuk ke markas Timnas, ia tidak hanya membawa papan taktik dan whistle, ia membawa sebuah visi, sebuah filosofi, dan yang paling penting, ia membawa kepercayaan. Dulu, seringkali ada celah antara pemain lokal dan pemain diaspora. Ada perbedaan ritme, perbedaan bahasa, dan terkadang perbedaan mentalitas. Tapi Hartman datang dengan lembaran baru. Ia berhasil melakukan apa yang dulu dianggap sulit, menyatukan mereka menjadi satu tubuh yang utuh. Seperti yang dikatakan oleh legenda kita, Supriyono Prima, Hartman berhasil menyatukan pemain dengan latar belakang berbeda menjadi satu kekuatan besar. Dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Lihatlah bagaimana Egy Maulana Fikri kembali menemukan cahaya permainannya. Lihatlah bagaimana Witan Sulaiman berlari dengan semangat yang tak pernah padam. Lihatlah Ricky Kambuaya yang menjadi jantung pertahanan dan serangan sekaligus, serta Ezra Walian yang bekerja keras tanpa kenal lelah. Mereka bukan lagi sekadar kumpulan individu berbakat, mereka sekarang adalah sebuah orkestra, dan Hartman adalah dirijen yang memegang kendali penuh. Yang paling menakjubkan, ia hanya butuh waktu 3 hingga 4 hari untuk membuat strategi itu berjalan mulus di lapangan. Bayangkan tingkat kecerdasan dan kemampuan komunikasinya. Dalam waktu yang sangat singkat, ia bisa menanamkan pola pikir, pola main, dan disiplin tinggi ke dalam kepala para pemain. Jika dalam waktu sesingkat itu saja hasilnya sudah begitu memukau, seperti saat kita menekan Bulgaria dan bermain sejajar dengan tim Eropa, maka apa yang akan terjadi jika ia diberi waktu persiapan hingga 3 bulan penuh menjelang AFF? Jawabannya hanya satu, kengerian total bagi lawan. Hartman akan memiliki waktu untuk memoles setiap detail, memperbaiki setiap kesalahan kecil, dan membangun chemistry yang sedemikian rupa, sehingga pemain bisa mengerti gerak rekan setimnya hanya lewat pandangan mata. Tanpa bintang Eropa, justru lebih berbahaya, ada satu tantangan besar di depan mata. Kita tahu bahwa Piala AFF 2026 bukan tanggal merah di kalender FIFA. Artinya, raksasa-raksasa kita seperti Jay Ises, Kelvin Verdong, atau Kevin Dix kemungkinan besar tidak bisa turun karena klub mereka tidak wajib melepas. Banyak yang mungkin menghela napas kecewa,
Banyak yang bilang, wah, jadi lemah dong. Tapi itu adalah pikiran orang-orang yang tidak paham sepak bola. Justru disinilah letak bahaya sesungguhnya dari skuad Garuda di bawah asuhan Hertman. Ketika kita harus mengandalkan kekuatan lokal, kita tidak melemah, kita justru menjadi lebih solid, lebih kompak, dan lebih haus. Roni Pangemanan benar saat ia mengatakan bahwa kualitas Liga Super Indonesia sekarang sudah berbeda. Pemain-pemain lokal kita sekarang punya fisik yang bagus, teknik yang mumpuni, dan mental yang baja. Mereka bermain di kompetisi yang panas setiap pekannya. Dan Hertman, ia adalah ahli dalam mengubah batu biasa menjadi berlian bersinar. Ia tahu persis bagaimana memaksimalkan potensi yang ada. Ia tidak butuh pemain mahal atau nama besar. Ia butuh pemain yang mau berdarah-darah, yang mau lari sampai kakinya pegal, dan yang mau mati-matian membela nama negara. Bayangkan skuad AFF nanti. Isinya adalah pemain-pemain yang setiap hari bertarung di liga domestik. Mereka tahu betul cara melawan tim-tim Asia Tenggara, mereka tahu kekuatan lawan, mereka tahu kelemahan lawan, dan yang paling penting, mereka punya sesuatu untuk dibuktikan. Mereka ingin membuktikan bahwa tanpa pemain Eropa pun, Indonesia tetap bisa menjadi raja. Mereka ingin membuktikan bahwa talenta lokal Indonesia setara dengan siapa saja di dunia. Ini akan menjadi skuad yang sulit dibunuh, skuad yang akan bermain dengan jiwa dan raga, skuad yang tidak akan pernah menyerah meski tertinggal skor. Mesin gol, psikologi baru yang mematikan istilah mesin gol, bukan sekadar kiasan. Di bawah Hertman, pola main Indonesia berubah drastis. Kita tidak lagi bermain aman, kita tidak lagi hanya bertahan dan berharap bisa counter attack. Hertman mengajarkan kita untuk mengambil alih kendali permainan, pressing tinggi, transisi cepat, dan keberanian untuk menyerang dari segala sisi. Lihatlah bagaimana kita bermain di FIFA Series. Meski hasil akhirnya belum sempurna, tapi gayanya sudah kelas dunia. Lawan jadi kewalahan, lawan jadi sulit mengeluarkan bola dari daerah pertahanan mereka. Itu adalah gaya main tim juara. Di Piala AFF nanti, di mana pertandingan seringkali berjalan alot, fisik diuji habis-habisan, dan emosi memuncak, gaya main agresif inilah yang akan menjadi kunci kemenangan. Lawan akan kelelahan mengejar bola, lawan akan panik melihat serangan yang datang bertubi-tubi. Lawan akan putus asa karena gawang mereka terus diguncang. Hertman sedang membangun monster yang tidak hanya tahu cara menjaga gawang sendiri tetap aman, tapi juga tahu cara mencetak gol dari segala situasi. Set piece, serangan balik, permainan sayap, hingga tembakan dari luar kotak penalti, semuanya dipersiapkan menjadi senjata mematikan. Melanggar kutukan, saatnya trofi itu menjadi milik kita. Rasa frustasi karena selalu menjadi yang kedua sudah terlalu lama menghinggapi hati kita. Sudah cukup. Sekarang, dengan Hertman dikemudi, dengan skuad yang penuh talenta, dan dengan mentalitas baru yang sedang dibangun, peluang untuk mengangkat trofi itu nyata sekali. FIFA Matchday bulan Juni akan menjadi pemanas yang sempurna. Itu akan menjadi ajang pembuktian, ajang penyaringan, dan ajang pembakaran semangat. Pemain-pemain terbaik akan terpilih, bukan karena nama besar mereka, tapi karena kerja keras dan dedikasi mereka. Tidak ada tempat bagi yang malas, tidak ada zona nyaman bagi yang lemah. Hanya yang terkuat, tercepat, dan paling cerdas yang akan membawa misi ini ke garis finish. Dan saat bulan Juli-Agustus tiba, saat stadion-stadion bergemuruh dengan sorak-sorai merah putih, saat wasit meniup peluit panjang pertandingan final, dunia akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kita tidak akan lagi menjadi tim yang bertepuk tangan untuk juara. Kitalah yang akan menjadi juara tersebut. Kitalah yang akan mengangkat piala itu tinggi-tinggi. Kitalah yang akan membuat seluruh Asia Tenggara gemetar karena kekuatan Garuda. Pesan terakhir, dunia, lihatlah kami sekarang. John Hertman telah membuka pintu gerbang menuju era baru. Ia tidak datang untuk membenarkan tim yang rusak, karena timnas sebenarnya tidak rusak. Kita hanya butuh seseorang yang bisa mengarahkan potensi kita ke arah yang benar. Dan Hertman melakukannya dengan brilian. Ia mengubah keraguan menjadi keyakinan. Ia mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ia mengubah mimpi menjadi rencana nyata.
Timnas Indonesia hari ini adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Kita bukan lagi tim yang bisa diremehkan oleh Vietnam, Thailand, Malaysia, atau siapapun. Kita datang bukan untuk bersaing, kita datang untuk menguasai. Jadi, bersiaplah wahai pencinta sepak bola tanah air. Bersiaplah untuk melihat permainan indah, gol-gol cantik, dan kemenangan-kemenangan gemilang. Era baru telah dimulai, mesin gol telah dinyalakan, api semangat telah membara. Dan satu hal yang pasti, Piala AFF 2026 akan menjadi milik Indonesia. Garuda sedang terbang. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita.